yang bukan kepentingan ibu bisa dimasukkan terlebih dahulu ya. Siap, Bu. Ya, Bu. Yang pertama, ketua kelas mohon dibantu ibu untuk memulai pembelajaran dengan berdoa ya. Baik, Ibu. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa untuk agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih doa-doa yang diri. Terima kasih ketua kelas. Ya, Ibu. Hari ini apa masuk semua? Masuk. Gak ada yang sakit ya? Ada. Pada pagi hari ini kita akan belajar materi baru mengenai momentum dan impuls serta hukum kekekalan momentum. Nah, pembelajaran pagi hari ini Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu apa saja indikator yang harus kalian pelajari, lalu tujuan kalian mempelajari ini itu apa sih? Jadi Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu ya. Nah, untuk yang pertama ada indikator pembelajaran di mana nanti kalian itu akan mengidentifikasikan bagaimana momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, kalian itu juga akan mengaitkan permasalahan apa saja sih yang ada di kehidupan sehari-hari yang bisa berkaitan dengan momentum, impuls, bahkan hukum kekekalan momentum. Dan yang terakhir, kalian nanti juga akan melakukan pengamatan bersama kelompok kalian. Seperti yang tadi sudah dijelaskan apa saja indikatornya, maka kalian tentunya ada tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang mana nanti kalian itu akan bisa mengidentifikasikan apa itu momentum, apa itu impuls, bahkan apa itu hukum kekekalan momentum pada kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, kalian itu juga bisa menjelaskan kira-kira hubungan momentum sama impuls itu apa ya? Terus hubungannya dengan hukum kekekalan momentum itu apa ya? Jadi nanti kalian dapat belajar itu. Dan yang terakhir, kalian itu juga bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan momentum dan impuls. Nah, sebelum masuk ke materi inti nih, Ibu punya motivasi biar kalian itu bisa semangat belajarnya. Jangan lupa kalian itu harus bermimpi setinggi mungkin, bekerja keras, dan selalu percaya kalau kalian itu pasti bisa. Oke? Siap, Bu. Oke, terus selanjutnya Ibu punya sesuatu. Ada yang bisa nebak, Bu? Tidak. Ada yang tahu? Boleh. Kira-kira nih kalau Ibu jatuhkan, ini tingginya seibu ya, segini. Kalau Ibu jatuhkan, dia kan akan mendal lagi ke atas. Kira-kira kalau dia kembali ke atas, apa tingginya sama seperti Ibu? Tidak. Benar. Benar. Kita coba lagi ya. Ya. Tingginya seibu ya. Ya. Ibu jatuhkan seberapa kira-kira? Setengah. Betul. Kira-kira kenapa sih kok kayak gitu? Mungkin ada yang mau jawab. Ya, Ana, kenapa? Ada gravitasi, Bu. Ya, betul. Terus siapa lagi mau nyoba? Karena ada ketinggiannya. Ya, terus siapa lagi mau nyoba? Saya, Bu, Ya, karena kenapa? itu, Bu, apa namanya, bolanya lepas, Bu. Ya, mungkin bisa jadi ya. Ya, jawaban dari kalian itu udah bagus-bagus semua, tapi untuk jawabannya Ibu simpan terlebih dahulu untuk membuktikan kira-kira kenapa sih bola itu kok bisa segitu tingginya. Kita praktikum yuk. Ayo. Untuk yang duduk di sebelah sini bisa mengambil alat tambahan di sebelah kiri sini. Mana? Oh, Kelompok 1. Kasih, Bu. ini bolanya berapa, Bu? 1 ya. Ini untuk kelompok 2. Makasih, Bu. Makasih Bu. Untuk lembar kerja kalian atau LKPD sudah saya bagikan ke kalian semua. Ibu akan memberikan waktu kira-kira 5 menit, cukup nggak untuk mengamati apa itu LKPD dan dalamnya? Cukup. Oke, silahkan dibaca-baca terlebih dahulu LKPD-nya. Kalau memang masih ada yang nggak jelas bisa ditanyakan ya. Ya. Baik Bu.
bertanya. Ya, kenapa Naili? Boleh diulang kembali terkait langkah-langkah praktikumnya, saya masih belum paham. Iya, Ibu pinjam terlebih dahulu ya. Jadi di dalam LKPD ini kan ada langkah-langkah praktikumnya. Kalau kalian masih belum paham, jadi kalian ada apa aja sih alat bahannya tadi, coba tunjukkan ke Ibu. Penggaris sama bola bekel. Ya, betul. Jadi nih dilihat, di sini kan ada tabel pengamatannya. Ya. Nah, di tabel pengamatan itu ada apa aja? Ketinggian awal Pantulan. ketinggian pantulan. Ya. Jadi untuk ketinggian awal Ibu udah menetapkan ada 100, 80 sama 60. Ya. Jadi penggaris sekalian silakan diukur di dekat tembok setinggi yang udah Ibu tetapkan. Misalnya 100, kalian ukur sampai 100. Setelah itu bola bekel ini dijatuhkan dari ketinggian 100. Lalu ketika udah jatuh, dia kan akan kembali lagi ke atas. Nah, itu nanti juga dihitung pantulan pertama. Terus kalau misalnya nanti nggak kelihatan gimana Bu? Jadi nanti siapkan HP kalian untuk video. Kalau misalnya udah memantulkan yang pertama, kalian bisa perlambat biar melihat videonya sebenarnya. Apa bisa dipahami? Bisa. Ibu kasih waktu sekitar 20 menit untuk melakukan praktikum. Apakah cukup? Cukup. Silakan berpraktikum. Saya nggak diajak Bu. Bentar. Ayo. Aku Ya, kejar aku bola. nggak kelihatan. Oh. Apa masih bingung? Berapa itu berapa nih? Ketinggiannya 100. Ya. Apa ini aku masih bingung? Udah ruangan, udah patah. Dari Iya, 100 kan berapa? Kan? Tembok. Di tembok aja nggak apa-apa biar gampang. Di sana kan ada. Tapi aku nggak pakai satu. Oh iya itu udah 100 sih. Udah 100. Segini tak? Iya, Udah. Kita hubungnya dari. Oh, apa Ibu? Kelihatan dari atas ketinggian. Dari bawah. Enggak. Udah. Apa bisa? Sudah Bu, udah hisapnya. Iya, bagus. Ditetapkan 100 gitu ya. Ditulis ya. Berarti bisa kabelnya. Oke. Gas. Bener. Enggak apa-apa. Tadi itu tingginya Enggak Bu, ini cuma hitungnya tadi dari bawah. yang di atas ya. Yang 80, coba ya 80. Coba. Sudah. Iya, nomor 1. Oke, udah. Untuk kelompok 1 udah selesai ya? Sudah, Bu. Kelompok 2 sama 3 sudah. Ini masalahnya dikerjakan, Bu. Ya, kan di bawahnya ada soal. Kalian kerjakan juga lebih jauh ya. Bentar Bu. Ya, jadi itu nomor 1 itu cara menentukan. Sudah. Oke. Oh iya, Bu. Ya, kita jawab pertanyaan. Ya, Bu. Masih ada yang bingung nggak? Nggak. Paham, Bu. Nomor 2 sama 3 bisa? Bisa. Bisa, Bu. Kalau kelompok 2 gimana? Ini yang nomor 2 gimana ya, Bu? Jadi yang nomor 2 itu ada ketinggian awal kan? Tunggu. Ini kan berubah-berubah, tidak tetap 100. Kalau misalnya diubah-ubah, kira-kira hasilnya akan sama nggak? Oh, memangnya gitu. Ini nomor 3 itu apa Bu? Itu koefisien restitusi ada di Oh, KPD. ini. Oh, iya. Pakai IPA ya KPD-nya. Pakai situ Oh terus. iya. Oh. Jadi ini ada rumusnya dan dimasukkan. Udah bisa dipahami? Bisa Bu, bisa. Karena waktu sudah 20 menit, apa bisa diakhiri untuk kegiatan praktikumnya? Bisa. Untuk selanjutnya Ibu ingin ada yang presentasi nih untuk menunjukkan hasil kelompoknya. Mau mengajukan diri atau mau ditunjuk? Ditunjuk aja Bu. Ditunjuk ya. Kira-kira ini biasanya yang belakang tuh paling ramai. Ayo nih, Iya, dari tadi dua Bu. Saya lagi Bu. Ya. Untuk teman-temannya yang lain
presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mempresentasikan hasil kelompok kami. Nah, jadi dari pengamatan kelompok kami pada ketinggian 100 cm itu ketinggian pantulan atau hak aksen itu adalah 71 cm. Sedangkan yang kedua, yakni 80 cm itu jadi 61 cm. Yang ketiga, ketika ketinggian awalnya itu 60 cm, maka hasil ketinggiannya itu adalah 42 cm. Ini sama permasalahannya, Bu. Berhenti di situ dulu. Untuk hasil pengamatannya apa ada yang berbeda? Sama. 71, 61 sama 40. Iya, sama. Sama ya? Iya, sama. Oke. Bisa dilanjutkan ke permasalahannya. Semua ini. Nomor 1 sama 2 aja. Oh, alhamdulillah. Nomor 1, tentukan nilai koefisien restitusi bola bekel dengan persamaan E sama dengan akar apa ini? Hak aksen per H. Ini dikecilkan. Boleh ditulis nih. Nggak apa-apa ini. Gak apa-apa. Nanti teman-temannya kan mau bantu kalau salah ya kan? Ya. Mau bantu dong, Kak? Ya, Bu. Jadi menentukan nilai E-nya sama ini aksen per ini semua ini. Ini satu. Yang satu. Oh, yang satu aja ya. Nah, jadi yang ketika soalnya awalnya itu Ayo yang lainnya diperhatikan ya. Nih Iya, yang iya, lainnya Bu. Iya, Bu. Mungkin ada yang mau menambahkan, ini ada yang kurang 1 step aja. Mungkin kelompoknya Nido ada yang mau menambahkan jawaban dari Nido. Nilai E-nya jadi berapa? Akar dari 0,1. Mungkin selain kelompoknya Nido ada yang mau nyoba? Adisti mau nyoba? 0,8. Ya betul. 0,84. Oke, bagus. Terima kasih Adisti. Ya Bu. 0,84. Ada terima kasih Nido, mungkin bisa duduk kembali di tempatnya. Oke, mungkin dari teman-teman apa ada rumus yang berbeda atau jawabannya yang berbeda? Sama. Oke, selanjutnya tadi itu kan Nido sudah melakukan presentasi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk ditujukan ke Nido atau ke Ibu? Mungkin dari kita mau bertanya? Ya Bu, saya mau tanya, kalau misal nih tadi pas bolanya dijatuhin ke lantai kan mantul. Nah itu nanti kalau misalnya nilai E-nya itu 1 itu gimana Bu? Jadi kalau semisalnya kalian punya bola dan bolanya tuh bisa memantul dan itu besarnya lebih dari kalau besarnya lebih dari 0,84 atau katakanlah 1 itu dia mengalami tumbukan lenting sempurna. Jadi misalnya nih bola jatuh gini, ini kan misalnya tingginya 1000, jatuh terus memantul lagi dan itu tingginya kembali lagi ke ibu. Nah itu bola ini akan mengalami tumbukan lenting sempurna. Apa bisa dipahami Devita? Oh iya Bu, bisa. Terima kasih. Sama-sama. Beri applause dulu kepada Nido yang udah melakukan. Oke, Nido bagus jawabannya. Selanjutnya Ibu akan memberikan penguatan. Seperti yang kalian tahu, momentum dan impuls itu dari katanya tumbukan. Kata yang perlu diingat itu tumbukan, di mana ada benda A, benda B mengalami tumbukan.
Berarti benda tersebut punya massa dan punya Kecepatan. Betul. Diingat-ingat kata kuncinya massa dan Kecepatan. Selanjutnya ada mengenai hukum kekekalan momentum, di mana resultan gaya yang bekerja pada benda sebelum mengalami tumbukan dan sesudah mengalami tumbukan itu sama. Jadi kita tahu bahwa rumus yang dihasilkan itu seperti ini. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, momentum itu terjadi karena adanya tumbukan, di mana tumbukan itu ada 3 jenis. Ada yang pernah tahu nggak tumbukan itu seperti apa aja? Contoh-contohnya. Ada tumbukan apa aja? Mungkin Ayu bisa dibaca. Jadi untuk tumbukan terdapat 3 jenis. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna dengan E sama dengan 1. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian dengan lenting kurang dari 1. Lalu yang C, tumbukan tidak lenting sama sekali, E-nya sama dengan 0. Oke, terima kasih. Jadi, seperti yang sudah Ibu jelaskan bahwa ketika bola tersebut mengalami tumbukan lenting sempurna, pantulannya akan kembali setinggi Ibu. Namun, jika bolanya tidak mengalami pantulan, maka bola tersebut dengan lantai tidak mengalami tumbukan atau sama dengan 0. Mungkin ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Apa sudah paham semuanya? Bagus. Ibu mau minta tolong menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Mungkin Ido bisa menyimpulkan? Momentum itu identik dengan tumbukan. Kemudian ketika nilai restitusinya itu 1, maka tumbukannya adalah lenting sempurna. Kalau misalnya tumbukannya itu sama dengan 0, maka tidak lenting sama sekali. Sedangkan kalau di antaranya, yakni antara 1 sampai 0, berarti itu mengarungi lenting sebagian. Betul. Kira-kira kalau dikaitkan ketika Ibu menjatuhkan bola basket tadi, kira-kira bola basketnya itu mengalami apa? Mengalami sebagian. Betul. Alhamdulillah, Nana udah paham semua ya. Karena udah paham semua, Ibu mau ngasih kuis buat kalian dan kuisnya sudah Ibu kirimkan melalui WhatsApp. Dikumpulkannya nanti jam 12 siang. Siap Ibu? Siap, Bu. Oke? Habis sholat ya Bu ya? Ya, harus sholat dulu ya. Ya. Oke, karena udah berada di penghujung pembelajaran, Ibu akan mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari rekan adik-adik yang udah belajar dengan giat. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi